Mimbar Agama Hindu. Baik, terima kasih kepada Mbak Host atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya pada malam hari ini. Sebelumnya, saya awali dengan mengucapkan salam panganjali umat. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Baik sahabat setia pendengar RRI Proan Palembang, dimanapun berada, pada malam hari ini kita kembali pada acara Mimbar Agama Hindu. Sebelum saya menyampaikan Mimbar Agama Hindu pada malam hari ini, terlebih dahulu saya menyampaikan salam-salam untuk seluruh umat Hindu sedharma, yang mana pada malam hari ini, pada hari ini itu bertepatan dengan Hari Raya Galungan. Selamat merayakan Hari Suci Galungan. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, selalu diberikan kebaikan untuk tetap setia menyambut hari kemenangan Dharma ini. Dan untuk seluruh pendengar setia RRI Proan Palembang, dimanapun berada yang sedang melakukan aktivitas apapun pada malam hari ini, tetap hati-hati dalam berkendara dan jangan lupa untuk beristirahat. Baik sahabat pendengar setia RRI Proan Palembang, pada acara Mimbar Agama malam hari ini bersama saya I Putu Saren, saya akan menyampaikan pesan-pesan Dharma sesuai dengan hari raya kita, yaitu Hari Raya Galungan. Dan di sini saya akan menyampaikan pesan Dharma dan pada mimbar agama tentang rangkaian penyambutan Hari Raya Galungan. Pertama-tama, sebagai umat beragama yang baik, tidak henti kita memanjatkan puja dan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Karenanya kita diberikan kesehatan, kesempatan untuk selalu bisa merasakan kenikmatan hingga saat ini. Pada kesempatan yang berbahagia ini, mari kita sama-sama memahami makna dan rangkaian dari penyambutan Hari Raya Galungan, yaitu salah satu hari suci yang sangat-sangat penting bagi umat Hindu. Hari Raya Galungan itu merupakan peringatan kemenangan Dharma melawan adharma. Dharma itu sesuatu yang baik, sesuatu yang benar, dan bisa membawa keharmonisan. Dan sebaliknya, adharma itu merupakan segala bentuk perilaku menyimpang dari kebenaran atau sesuatu yang buruk, dan bisa menimbulkan penderitaan bagi diri sendiri maupun bagi orang lain. Dalam penyambutan Hari Raya Galungan, umat Hindu sangat antusias. Antusiasnya sangat luar biasa, yang mana pada puncak Hari Raya Galungan ini rangkaian penyambutannya itu dimulai dari kurang lebih 1 bulan sebelum Hari Raya Galungan. Dan Hari Raya Galungan sendiri itu dirayakan setiap 210 hari sekali. Pada Rabu Kliwon, Wuku Dungulan. Apa saja rangkaian dari penyambutan Hari Raya Galungan? Yang pertama itu dimulai dari Tumpe Warige, yang mana jatuh pada 25 hari sebelum Hari Raya Galungan. Pada hari Tumpe Warige ini,
umat Hindu itu mengaturkan persembahan kepada tumbuh-tumbuhan sebagai ungkapan rasa syukur atas segala hasil bumi yang telah menopang kehidupan. Maka dari itu umat Hindu bahasanya memberikan penghormatan dan persembahan untuk tumbuh-tumbuhan. Dan makna yang terkandung dalam perayaan Tumpek Warga ini itu sangat-sangat relevan dengan kondisi dunia saat ini. Mengapa demikian? Ketika kerusakan lingkungan semakin meningkat akibat penebangan pohon dan lain-lain, umat Hindu diajak untuk kembali mengingat bahwa manusia dan alam merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Melalui apa? Melalui hari peringatan Tumpek Warga atau Tumpek Penatak. Itu yang pertama, 25 hari sebelum Hari Raya Galungan. Yang kedua itu ada Sugihan Jawa yang dilaksanakan 6 hari sebelum Hari Raya Galungan. Dan maknanya itu penyucian. Sugih itu pembersihan, Jawa itu artinya luar. Pembersihan di lingkungan luar atau penyucian Buana Agung dan alam semesta. Di mana saja itu, bisa di lingkungan tempat tinggal, rumah ibadah, atau pura, dan berbagai sarana yang akan digunakan dalam pelaksanaan Hari Raya Galungan. Dan perayaan Sugihan Jawa ini, kita diajarkan untuk menjaga kebersihan, bukan hanya kebutuhan fisik, tetapi juga bagian dari kesucian spiritual. Lingkungan yang bersih mencerminkan pikiran tertata dan kehidupan yang harmonis. Sugihan Jawa menyucikan lingkungan. Buana Agung yang ada pada luar diri manusia. Setelah Sugihan Jawa itu ada Sugihan Bali. Sugihan Bali itu 5 hari sebelum Hari Raya Galungan, yang berfokus pada penyucian diri. Apa itu? Buana alit yang ada dalam diri kita manusia. Pada tahap ini, umat Hindu diajak untuk melakukan introspeksi. Kita menilai kembali perkataan kita, perbuatan kita, pikiran-pikiran yang mungkin telah menyakiti orang lain. Mengapa demikian? Penyucian ini yang sesungguhnya menjadi inti seluruh rangkaian perayaan Hari Raya Galungan. Mengapa demikian? Karena sesungguhnya tidak ada gunanya rumah yang bersih jika hati manusia dipenuhi kebencian. Jadi dalam diri kita itu kita masih memiliki rasa kebencian, rasa iri terhadap orang lain. Itu sifat-sifat yang harus kita bersihkan pada diri kita. Sugihan Bali itu yang ketiga. Yang selanjutnya itu penyekeban. Penyekeban ini dirayakan 3 hari sebelum Hari Raya Galungan. Itu disebut dengan penyekeban. Di mana kita umat Hindu secara perayaannya kita diminta untuk mengendalikan diri, menyekep. Kita mengendalikan emosional, kita mengendalikan kesabaran dan keinginan agar mencapai kematangan spiritual. Dan dalam kehidupan kita, penyekeban mengajarkan kita untuk tidak mudah terpancing atau terprovokasi
dan tidak mudah marah-marah, serta kita harus mampu berpikir bijaksana sebelum bertindak. Jadi sebelum pada puncaknya Hari Raya Galungan ini, kita harus melewati semuanya, dari pengendalian diri, pembersihan diri, pembersihan alam semesta, Buana Agung. Dan 2 hari sebelum Hari Raya Galungan itu dinamakan penyajaan, di mana pada penyajaan ini kita sebagai umat Hindu akan diberikan cobaan. Kita akan digoda, kita akan mendapatkan banyak-banyak godaan untuk diuji tingkat kesabaran kita pada penyajaan ini. Dan yang selanjutnya itu penampahan galungan, yang mana jatuh 1 hari sebelum Hari Raya Galungan. Secara filosofis, penampahan berasal dari kata tampah yang berarti memotong atau menghancurkan. Yang sesungguhnya yang harus dipotong bukanlah makhluk lain, melainkan sifat-sifat kekerasan yang ada dalam diri kita manusia. Dan dalam Hindu itu dikenal bahasanya Satripu. Apa itu Satripu? 6 musuh yang ada pada diri kita, diri manusia. Apa saja ke-6 musuh tersebut? Yang pertama itu ada kama. Kama itu nafsu yang tidak terkendali. Yang kedua itu ada loba. Loba itu keserakahan. Yang ketiga ada kroda, kemarahan. Yang keempat ada mada, kesombongan. Yang kelima ada moha, kebingungan atau kegelapan batin. Dan yang terakhir, ke-6 itu ada matsarya, iri hati. Jadi ke-6 sifat ini adalah musuh yang ada dalam diri manusia, yang mana itu harus bisa kita kendalikan sebelum kita menyambut Hari Raya Galungan, sebelum menyambut kemenangan Dharma. Ketika kita mampu mengendalikan Satripu ini, maka kita telah mempersiapkan diri untuk meraih kemenangan Dharma itu. Dan selanjutnya tibalah kita pada Hari Raya Galungan, yang mana umat Hindu melaksanakan persembahyangan sebagai ungkapan syukur kepada Ida Sang Hyang Widiwasa serta penghormatan kepada leluhur. Dan salah satu simbol yang paling indah dalam penyambutan Hari Raya Galungan itu adalah penjor, yang mana penjor ini ditancapkan di pintu masuk rumah, pintu masuk ke halaman rumah di pinggir jalan, sebagai simbol penyambutan Hari Raya Galungan, sebagai simbol kemenangan. Dan ketika penjor itu berdiri di depan rumah kita, sesungguhnya itu mengingatkan bahwa manusia itu harus selalu bersyukur dan tidak melupakan sumber segala kehidupan dari Tuhan yang Maha Esa. Dan 1 hari setelah Hari Raya Galungan itu Umanis Galungan, di mana umumnya umat Hindu melaksanakan kegiatan saling mengunjungi saudara, keluarga, kerabat yang dekat, dan untuk menjaga tali persaudaraan, memupuk kasih sayang,
dan membangun keharmonisan sosial, saling memaafkan satu sama lain. Itu pada satu hari setelah Hari Raya Galungan. Lalu 10 hari setelah Hari Raya Galungan itu ada Hari Raya Kuningan, di mana umat Hindu itu memohon keberkahan dan tuntunan. Hari Raya Kuningan ini menjadi penutup rangkaian dari Hari Raya Galungan. Dan pada saat Hari Raya Kuningan, kita umat Hindu memohon keselamatan, kebijaksanaan, serta tuntunan agar senantiasa berada pada jalan yang dharma. Lalu, bagaimana kita memaknai Hari Raya Galungan dalam kehidupan kita? Nah, di sini Galungan itu bukan hanya tentang memasang penjor atau melaksanakan upacara keagamaan. Lebih dari itu, Galungan adalah ajakan untuk memenangkan dharma dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, misalnya kita berada di tengah meningkatnya kasus intoleransi, kemenangan dharma ini berarti menumbuhkan sikap saling menghormati. Kita harus bisa menjadi umat yang saling menghormati agar tidak ada bahasa intoleransi. Di tengah persaingan hidup yang keras, kemenangan dharma itu berarti harus jujur, bekerja dengan integritas, dan menjaga etika. Dan seperti yang saya sampaikan di awal, jika kemenangan dharma ini bukan sekedar kemenangan yang harus selalu kita rayakan, tetapi kemenangan yang harus selalu kita ingat bahwa musuh terbesar itu ada pada diri kita. Apa itu musuh terbesar yang ada pada diri kita? Seperti yang saya sampaikan di awal tadi, itu adalah ribu. Nafsu, keserakahan, kemarahan, kesombongan, kegelapan batin, dan rasa iri hati. Keenam itulah yang harus kita kendalikan. Baru bisa kita melaksanakan Hari Raya Galungan, kita memperingati Hari Kemenangan Dharma itu secara baik untuk diri kita sendiri. Baik sahabat pendengar setia RRI Pruan Palembang, dan sebagai penutup pada malam hari ini, rangkaian penyambutan Hari Raya Galungan itu mengajarkan proses yang sangat mendalam terhadap kita, yang mana itu dimulai dari melalui tumpak warige, membersihkan lingkungan melalui sugian Jawa, menyucikan diri melalui sugian Bali, mengendalikan diri pada penyekeban, berkarya dengan tulus pada penyajan, dan menaklukkan sifat-sifat negatif itu pada penampahan, hingga akhirnya merayakan kemenangan dharma pada Hari Raya Galungan dan memohon tuntunan pada Hari Raya Kuningan. Semoga melalui pesan dharma pada malam hari ini, kita semua mampu menjadi pribadi yang bijaksana, lebih toleransi, lebih peduli terhadap lingkungan, dan lebih teguh dalam menjalankan ajaran Dharma. Mari kita jadikan Hari Raya Galungan bukan sekedar perayaan, tetapi sebagai momentum transformasi diri menuju kehidupan yang lebih bermakna, damai dan harmonis. Baik sahabat pendengar setia RRI Pruan Palembang,
Demikian mimbar agama yang saya sampaikan pada malam hari ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Selamat merayakan Hari Raya Galungan. Semoga kita semua selalu diberikan kemakmuran, keberkahan, kehidupan yang bermakna, harmonis, dan damai dalam keluarga. Demikian yang saya sampaikan, saya akhiri dengan Prama Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mimbar Agama Hindu.